Oke, shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berjumpa kembali dengan kami di sini, Center of Indonesian Apologet. Malam hari ini kami akan membahas sebuah topik ya di counter dari video Bible of All Bible, ya edisi tentang Nuh dan air bah, bersama dengan teman-teman Center of Indonesian Apologet. Oke, untuk lebih lengkapnya dan jelasnya lagi, dan nanti akan kita kupas, dan akan kita diskusikan, dan akan kita jawab, kita akan melihat dan mendengar video tayangan dari Bible of Bible. Enam sampai 100. Kok nomor ini? Nomor apa nih? Nah, inilah 96. Ya, 96 itu isinya berapa banyak pasang binatang yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Ya, ini udah mulai masuk dalam kisah air bah Nuh ya. Nah, di Kejadian 6, 19 dan 20 itu dikatakan satu pasang ya. Saya bacakan. Dari segala hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa berapa? Satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya, perhatian 20 nih. Dari segala jenis burung dan dari sejenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ya. Masing-masing semua satu pasang ya? Semua satu pasang. Oke. Di Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tadi yang di kolom tengah itu kan segala jenis burung ya? Iya, satu pasang. Satu pasang kan? Yang di Kejadian 7 ayat 3, burung-burung di udara berapa? 7 pasang. 7 pasang. Nah gitu. Beda, tadi bilangnya sudah satu pasang doang. Ini 7 pasang sekarang. Makanya. Nah, terlepas dari instruksi terakhir ini, memang hanya sepasang yang masuk ke dalam bahtera itu ya. Itu di Kejadian 7 ayat 8 dan 9. Nah, tapi kan gimana ya? Ini yang ayat 20 kan disebutkan segala jenis burung kan? Segala jenis burung semuanya harus datang satu pasang. Yang di Kejadian 7 ayat 3 juga burung-burung di udara 7 pasang. 7 pasang. Ya. Memang yang di Kejadian 6, 19, 20 tidak dikatakan mengenai haram atau tidak haram ya. Tapi kalau yang di 72 yang haram 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang, yang haram 1 pasang. Tetapi dari burung-burung itu 7 pasang. 7 pasang. Padahal sebelumnya disuruhnya cuma 1 pasang, Pak. Beda kan? Beda. Antara Kejadian 6, 20 sama Kejadian 7, 3 ya. Lewat aja Pak, udah jelas beda itu. Ayat-ayat sebelumnya bilang 1 pasang, yang berikutnya 7 pasang. Beda Pak. Oke, lewat ya. Dan 7. Menurut Bible, berapa umur manusia yang diberikan oleh Yahweh? Nah, Yahweh ini adalah istilah yang digunakan oleh saudara kita yang Kristen. Yahweh, Yehova, ya, diambil dari kata Yod-He-Vav-He. Mereka melafalkan dengan Yahweh. Ya. Nah, ini saya pinjam nih istilahnya ya. Nah, di Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan. Nah, Tuhan huruf besar semua itu juga diambil dari kata Yod-He-Vav-He. Yang saya heran, LAI kenapa nggak pakai kata Yahweh aja sekalian ya? Iya, kan lebih pas ya Pak ya? Iya. Kenapa pakai Tuhan? Iya. Gelar. Artinya, ada golongan Kristen yang menerjemahkan Yod-He-Vav-He dengan kata Yahweh.
Tetapi ini LI kenapa nggak pakai Yahweh, itu malah pakai Tuhan, huruf besar semua gitu ya. Kalau nggak salah yang di kejadian sebelumnya kita kan pernah bahas ya. Iya, udah dibahas. Kalau Tuhan itu kan Bapak bilang itu cuma gelar. Ya, Tapi generic kalau name. Yod-Heh-Vav-He itu kan proper name, nama. Oke, saya lanjutkan ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, 120 tahun ya. Di Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Kejadian 9:29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Gitu. Nah itu 120 tahun bagaimana kabarnya? Kok bisa beda-beda gitu Pak? Pertama dibilang karena dibatasin 120 tahun. Tapi Adam dibilang meninggalnya 930 itu tuh on tuh. Lalu Nabi Nuh 50 tahun. 100. 900. Tidak sistematis cara pikirnya. 950 tahun. Iya. Nah. Kok bisa begitu Pak? Lewat. Ini nggak ada yang bisa disalahin. Tadi kan ada burung, kita bisa salahin pohon. Lewat aja Pak. Ini beda nih Pak. 120 sama 900. Dari Adam ke zaman Musanya itu ke kapan itu? Ke Daud itu kapan itu? Ya, kita nggak menafsirkan apa-apa nih. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita yang Kristen yang bisa menanggapi, ya, bisa memberikan mungkin perspektif atau tafsir gitu ya, silakan bisa tulis di tanggapan ya atau di komen ya. Oke, lanjut ya. Perspektif bukan perspektif. 98. Apa itu? Menurut Bible, kapan Nuh masuk bahtera? Di Kejadian 7 ayat 7 sampai 10 itu 7 hari sebelum air bah. Di Kejadian 7 ayat 11 sampai 13. Ini nyambung loh. 7 ayat sampai 10, 11 sampai 13. Iya, nggak ada pemisahnya Pak, langsung nih. Bacain ya. Ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya sama dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Masuk kan? Ya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dan dari burung-burung, dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diberitakan Allah kepada Nuh. Perhatikan ayat 10. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Jadi mereka semua masuk dulu, 7 hari kemudian baru air bah Pak ya? Betul? Betul. Lanjut. Ini saya nggak ngerubah-rubah loh. Enggak, ini asli Pak. Oke? Ya. Yang di Kejadian 7 ayat berikutnya nih 11 sampai 13. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Maksudnya? Ya, ini pas air bahnya datang mereka pada rame-rame masuk ya Pak ya? Nggak ada nunggu 7 hari kan? Nggak nunggu 7 hari, yang sebelumnya kan 7 hari dulu, baru air bah. Kenapa? Padahal nih ayatnya nyambung loh. Ya? 7 sampai 10, 11 sampai 13. Iya. Nyambung kan? Iya, gimana nih Pak? Gimana dong? Berkontradiksi banget ini. Tahu nggak sebabnya kenapa? Stop ya. Kenapa Pak? Stop ya. Saya pernah baca, saya pernah baca dari literasi dari kalangan Kristen. Stop ya. Tapi yang di luar ya. Bahwa ternyata di kitab Kejadian itu adalah gabungan daripada dua sumber cerita. Gitu. Ada dua sumber cerita yang digabungkan menjadi satu, makanya hasilnya seperti ini. Iya. Gitu. Karena dua sumber. Ya ini aja kita bahas. Ya, oke. Dari yang pertama tuh ya. Iya. Kita akan kupas tuntas tas. Apa yang dikatakan oleh kedua orang, kalau sang debater bilang begoders. Begitu. Oke, saya persilakan untuk Bro Sam, Aldo. Silakan. Ini di live nggak? Ya, live. Oke. Kok belum ada ya? Ada kok, Ya? sudah. Ya silakan Bro Sam. Suara saya nyambung nggak? Nyambung jelas. Nyambung masuk. Lanjut. Oke. Baik, selamat malam, Shalom Aleihim. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada 5 poin yang saya catat. Saya tidak mau lama-lama, saya bahas saja satu persatu.
menanggapi dari critical text yang dipaparkan oleh Saudara Doni. Ya, yang pertama adalah naskah-naskah Torah kuno. Ini saya mau paparkan dulu supaya rekan-rekan yang menonton channel CIA ini mendapat edukasi penting tentang seperti apa sih naskah-naskah kuno yang ada sekarang ini. Ya, yang pertama Septuaginta, ya, atau LXX ya, itu memuat Torah dan kitab PL yang lainnya itu dipakai oleh Kristen Ortodoks. Ya, itu sudah ada 3 sebelum Masehi. Vulgata Latin dipakai oleh Roma Katolik, ya, itu juga ada Torahnya dan juga kitab-kitab PL yang lain. Ya. Lalu ada Peshitta Aramaik yang muncul itu sejak abad 2 Masehi. Ini dipakai oleh kalangan Kristen Yahudi. Jadi ada Kristen terbagi 2, ada yang berbahasa Aramaik dan berbahasa Yunani gitu ya. Yang berbahasa Yunani tentunya memakai yang Septuaginta dan Vulgata tadi ya. Kalau yang berbahasa Aramaik itu yang Yahudi, keturunan Yahudi ya, tentunya memakai bahasa kitab Peshitta ya, supaya mereka mengerti Torahnya seperti apa. Lalu ada yang keempat namanya Torah Samaritan. Ini juga dibuat sebelum Masehi ya, disusun oleh kaum Samaritan. Kaum Samaritan adalah kaum Israel Utara. Jadi ini benar-benar keturunan dari Israel, tetapi bukan Yahudi. Ya, mereka bermukim di Israel Utara, mereka memiliki Torah sendiri yang disebut sekali lagi Torah Samaritan, atau kalau saudara-saudara pernah dengar Samaritan Pentateuch. Ya. Lalu yang kelima ya, Masoretic Text. Masoretic Text ini ya, inilah yang dipakai ya, yang dibaca oleh Saudara Doni sebagai referensi utama tadi. Ya. Jadi yang dibaca itu adalah terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). LAI ya menerjemahkan dari Masoretic Text ini. Jadi ini adalah naskah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Ini baru dimulai abad 7, abad 8, dan naskah yang dipakai itu adalah Aleppo Codex di abad 10 gitu ya. Dengan kata lain ya, ada komunitas-komunitas yang melestarikan naskah-naskah kuno ini sampai sekarang. Tuh. Yang kedua, poin yang kedua, apakah ada perbedaan teks di antara sesama naskah-naskah itu? Jawabnya adalah ada. Ya, kalau kita perbandingkan. Ya, dari Torah Samaritan sama Torah yang ada di Masoretic Text sendiri, menurut riset dari Benjamin Sedaka, seorang doktor dari Hebrew University, keturunan Samaritan, ya, beliau menjelaskan perbedaan antara kedua Torah ini terdapat 6.000 perbedaan teks, 3.000 minor, 3.000 yang lain mayor. Jadi ini sangat banyak. Ya. Maklum ya, dulu kenapa ada perbedaan-perbedaan di antara sesama teks ini? Dulu itu kan nggak ada mesin fotokopi, ya, semua orang menyalinnya dengan manual. Gitu. Jadi begitu ada salinan yang salah, disalin lagi, akhirnya timbul kesalahan. Belum lagi yang salah itu menjadi referensi lagi, sehingga ya terjadi kesalahan yang dianggap wajar. Namun demikian komunitas-komunitas ini memilikinya gitu ya sampai saat ini. Poin yang ketiga, apakah ada keganjilan di dalam suatu naskah? Jawabnya ada. Pak Doni tadi menjelaskan kalau sempat menyinggung ya, ada di dalam Torah itu ya, Torah Masoretik ini ya, mengapa ada keganjilan dalam cerita? Karena diambil dari dua sumber yang berbeda. Nah, sebenarnya beliau ini ingin menjelaskan tentang dokumen hipotesis yang dijabarkan oleh Julius Wilhelmsen. Gitu ya. Nah, ini penjabarannya itu
cukup panjang ya. Intinya adalah ya memang kalau kitab Torah kitab Torah itu sendiri ya itu agak berbeda ya dengan apa contohnya hukum Hammurabi Code ya yang ditulis di batu gitu ya. Kalau batu itu nggak taunya tuh stela itu masih ada sampai sekarang bertahan, makanya itu kan nggak berubah. Kalau dokumen itu hancur ya lalu dibuat lagi sehingga ini bisa menimbulkan resiko ada kesalahan dalam penulisan. Yang kita bicarakan adalah dokumen-dokumen kuno, sehingga kalau ada kesalahan, seperti tadi saya bilang, tidak adanya mesin fotokopi pada saat itu, ini menjadi hal yang wajar. Ya. Wajar sekali ya di mata sarjanawan yang menekuni naskah-naskah. Ya. Lalu yang keempat, apakah ada naskah Taurat yang diturunkan Allah ke Musa? Nah, ini dia. Saya masuk ke bagian yang penting. Ya, saudara-saudara Muslim sendiri meyakini kalau sosok Tuhan mereka yang bernama Allah itu sempat menurunkan Taurat ke Musa. Pertanyaannya, di mana naskahnya? Ya, kalau tadi saya bilang Septuaginta itu kan dimiliki sama Kristen Ortodoks, Vulgata dimiliki oleh Roma Katolik, Peshitta dimiliki oleh Yahudi Kristen Jemaat COE, Torah Samaritan dimiliki oleh kaum Samaritan, Masoretik dimiliki sama orang-orang Yahudi dan banyak umat Kristen sekarang juga memakainya sebagai referensi. Nah, yang jadi naskah referensi Muslim ya, itu yang mana? Naskah mana yang Allah turunkan kepada Musa? Nah, saya sempat berdiskusi ini kepada beberapa umat Muslim ya yang menekuni ini, mereka tidak bisa menjawabnya sama sekali, gitu. Mereka nggak bisa jawab. Jadi ya, kalau mereka punya gitu ya, punya naskah, oke inilah naskah yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, mereka bisa punya pegangan kan, mereka punya pembanding. Oh, Masoretik ini teksnya ini berbeda sama naskah mereka, gitu ya. Oh, Masoretik yang di ayat ini kisah banjir ini berbedanya berapa persen sama yang ada di naskah mereka. Tapi masalahnya mereka nggak ada gitu. Saya bisa berikan analogi ya, seorang yang tangannya buntung ya, begitu ngelihat temannya yang tangannya kecelakaan dibalut gitu ya, karena patah tulang, lalu dia mengejek, ya tanganmu luka, tanganmu patah gitu. Tapi dia tidak berkaca kalau dia itu nggak punya tangan. Nah, inilah yang perlu dipahami ya sama rekan-rekan yang menonton channel CIA ini gitu. Lebih jauh ya kalau saudara Doni ingin bertukar pikiran atau berdiskusi mengenai sains ya, saya siap untuk menjadi partner untuk hal ini lebih jauh gitu. Karena ini memang fokus dalam pelayanan saya. Dalam ajaran holistik ya diajarkan kalau agama dan sains itu mesti paralel, dan saya punya jawaban dari banyak pertanyaan beliau di dalam videonya. Saya pikir itu aja rekan-rekan, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Simaldo. Silakan teman-teman yang lain menanggapi. Ya, aku mau tanggapin tentang kejadian 6 ayat 19 dan 20. Dia mau mencoba, si Mas Donditan itu mau mencoba membenturkan dengan kejadian 7 ayat 2, kan seperti itu ya. Kalau secara summary-nya kejadian 6 ayat 19 itu dia bilang ini sepasang. Tapi kenapa di kejadian 7 dan ayat 2 itu 7 pasang? Ini kontradiksi, kan seperti itu kira-kira. Benar nggak sih? Benar nggak sih yang ku tangkap gitu? Nah, untuk itu kita mesti lihat kan teksnya. Kita mesti lihat teksnya, konteksnya seperti apa. Kejadian 6 ayat 19 dulu ya. Kan seperti ini ya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua
semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Nah, gitu kan. Ayat 20-nya juga, dan segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ini suaraku bagus gak sih? Pak Bagus? Bagus, jelas. Nah, ayat kejadian 7 ayat 2-nya, dari segala binatang yang tidak haram. Nah, ini kan ada catatannya nih. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya, kan gitu kan. Berarti kita mesti lihat nih, ini gunanya apa sih di kejadian 2 ini, kok kenapa diambil 7 pasang? Ini kita mesti lihat dari pola pikir siapa? Yahudi tentunya toh. Torah Yahudi kejadian 7 ayat 2. Kenapa 7 pasang? Ya kan? Of all the clean animals you shall take, nah kira-kira baca ya gitu. Take for yourself 7 pairs, 7 pasang. Dari semua yang clean, yang tidak yang clean, yang apa tuh? Kalau clean itu apa sih istilahnya? Yang enggak haram ya? Yang enggak haram, you shall take for yourself. Kamu harus ambil sendiri 7 pasang. A male and its male and its mate, jantan dan pasangannya. Dan dari binatang yang tidak bersih, not clean, 2 jantan dan pasangannya, oke? Yang kenapa nih? Ini ada penjelasan juga, penjelasan rasinya. Of all the clean animals, itu kan that are destined to be clean for Israel, agar dia dapat mempersembahkan korban. Mana tuh? Mana sih tadi? Destined to be clean for Israel. We learn kami belajar bahwa Nuh mempelajari Taurat. Jadi ini kepentingannya itu untuk yang clean itu, kenapa diambil 7 pasang? Kepentingannya untuk memberi persembahan kurban setelah mereka meninggalkan bahtera. 7 pairs nih kan yang di bawah itu. In other that he might offer up some as sacrifice upon living. Dari semua yang bersih yang ditakdirkan untuk menjadi bersih bagi Israel, kami belajar bahwa Nuh mempelajari Taurat. Kepentingannya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kesimpulannya begini, dari kejadian 6 ayat 19 itu dengan kejadian 7 dan 12, 7 dan 2, kejadian 7 dan 2 itu lebih detail. Kenapa mesti diambil yang clean itu 7 pasang? Itu kebutuhannya untuk korban persembahan mereka setelah mereka meninggalkan bahtera. Seperti itu. Memang itu nggak tertulis secara jelas, tapi kan mereka punya kan Torahnya, penjelasan Torahnya masing-masing. Nah itu yang mau jelaskan ke mereka. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang datang itu setelah aku pelajarin nggak cuma 2 pasang, nggak cuma 2 pasang, ada yang 7 pasang. Yang bersih itu bahkan disuruh ambil 7 pasang. Itu kebutuhannya keperluannya untuk pengorbanan persembahan. Seperti yang aku baca ini, aku bukan menafsirkan ya, aku nggak menafsirkan, tapi ini apa yang tafsiran mereka ini seperti ini. Seperti itu penjelasanku. Bertentangan ya nggak jelas, nggak bertentangan, karena kejadian 7 ayat 2 itu lebih detail dibanding kejadian 6. Seperti itu dari aku. Oke, terima kasih. Nggak ada. Silakan teman-teman yang lain. Sedangkan di dalam kitab dia, ukuran baterainya itu berapa? Aku ingin tahu di dalam Quran itu. Ada nggak di situ? Jangan kritik Bible aja. Kitabnya dia aja loh. Benar nggak tuh? Kan di situ kan ada ukuran baterai panjangnya 420, ya kan? Habis itu
lebarnya 80, tingginya 50, kan ada itu. Nah, sedangkan di dalam kitabnya dia itu ada nggak? Aku ingin tahu itu. Terus habis itu Batra itu mendaratnya di mana? Jangan lihat di Bible. Bible itu kan sudah dianggap ubah-ubah. Coba aku ingin tahu di dalam Quran itu Batra Nuh itu mendarat di mana? Aku ingin tahu itu, di dalam kitabnya dia. Aku sebenarnya itu jujur aja ya, melenek apa? Lihat mereka itu. Dia itu tidak mengkritisi kitabnya sendiri, melainkan kitabnya orang lain. Itu aja sih aku. Berarti ini ya. Gua bantu jawab ya, Pit. Gua bantu jawab tentang mereka nih. Tidak ada ukuran daripada Batra, tidak ada berapa lama mereka tinggal di dalam Batra, tidak ada kapan mereka kapan persiapan waktu Batra. Pak Bagus, tolong dicatat nanti di itu ya Pak Bagus. Ya. Surah 1 surah 11 ayat 40. Tunggu. Catat aja Pak Bagus. Enggak usah di-show. Tunggu, aku catat Surah dulu. 11 nanti langsung dikasih description di itu di apa? Di videonya Pak Bagus. Surah 11 ayat 40 udah? Tunggu, belum. Tadi gue lupa lagi. Tunggu. Surah berapa? Surah 11 ayat 40. Surah 11 ayat 10. Udah tulis saya 11.40. Oke, terus 23 27. 23 Di situ dikatakan 27. 27. Di situ dikatakan untuk mengangkut keluarga daripada Nuh. Ya. Terus di surah 11 ayat 42 ternyata anak Nuh itu ketinggalan. Anak Nuh ketinggalan. Terus di surah 66 ayat 10 dikatakan istri Nuh itu mendapatkan celaka. Tetapi di surah 21 ayat 76 dikatakan semua keluarga Nuh diselamatkan. Sorry, saya bukan semua ya. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Jadi mana yang benar nih? Apakah diselamatkan atau celaka? Karena masing-masing berbeda ya. Nah, terus saya mau tanya sama Pak Sem. Pak Sem, di zaman Nuh udah ada rajam belum? Kalau Pak Semaldo, saya perlu kaji lebih jauh lagi itu ya. Menurut Alkitab? Menurut Alkitab belum ada itu. Menurut Alkitab belum ada. Tetapi di zaman Nuh, surah 26 ayat 116 dikatakan mereka berkata, sungguh jika kamu tidak berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Jadi pada saat zaman Nuh, hukum rajam sudah ada. Waduh. Nah, iya. Usia Nuh itu di surah 29 ayat 14 itu dikatakan 1000 tahun kurang 50. Waduh. Jadi pada saat Batrah mau dibikin itu 950 tahun. Jadi kesimpulannya dia tadi bilang 1000 tahun dia sebenarnya mengkritik Nuh juga di dalam Al-Quran ya. Iya. Ini asli benar-benar buku yang sejarahnya hancur, kronologinya hancur, semuanya serba hancur. Jadi ingin mengkritik orang lain, sudah ada tapi tanpa rajam, melihat bukunya sendiri. Saya mau tanya ya, yang mendalami Quran dalam hal ini, apakah cerita Nuh ini ada di dalam satu kitab aja seperti kalau mereka ini nggak punya kitab diturunkan Allah ke Musa, yang mereka punya yang baru ada tuh abad ke-7 yang diturunkan Allah ke Muhammad, kan? Diturunkan Allah bukan ke Muhammad, ke Jibril ke Muhammad. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi karena nggak ada yang Allah ke Musa, mereka pakai informasi dari Jibril ke Muhammad. Dan ini pun ya sebenarnya
kurang detail ya, dan lompat sana lompat sini begitu ya. Jadi ini nggak apple to apple ya. Iya. Mereka anti kronologi Pak Sam. Jadi kronologinya nggak pernah ada, hancur lebur dari surah 1 lompat ke surah 1 lompat lagi seperti apa ya? Seperti kodok. Lompat sini lompat sana. Itu saya mau tanya, saya lupa itu kalau di Alkitab kan jelas ya. Itu kan Nuh anaknya 3 berpasangan semua ya. Total 8 orang ya. Kalau di Quran kayaknya ada kurang 1 deh. Siapa yang tidak dimention? Anaknya ada berapa tidak dimention, terus namanya siapa tidak dimention. Cuma disebut anaknya 1 ketinggalan. Ya. Dan tiba-tiba di ayat yang lain, di surah yang lain dikatakan ternyata istrinya itu sama seperti istri Lot dikenain azab. Tapi di ayat yang lain dikatakan Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Mungkin ini kali ajabnya Al-Quran tuh ya. Lot itu berarti kan patung garam kan? Iya. Mati tuh. Maka itu di sini kan serba hancur nih. Saya bilang kan, maka itu tadi saya tanya Pak Sam, udah ada belum hukum rajam Pak di Alkitab kita? Ternyata kan nggak ada, belum ada tuh waktu zaman Nuh. Nah di kitab mereka hukum rajam sudah ada. Waduh. Padahal kan ada kan, Pak Duran? Ini konyol menurut gua. Yang rahasia nih ya, end of all living things, even demons. Demon pun diambil, setan, iblis pun dua pasang itu diambil di dalam bahtera. Terlihat konyol kan? Jadi ada juga nanti tuh iblis tuh juga kelelep tuh di air bah, tapi dia juga mesti ngambil tuh evil itu, demon itu ke dalam bahteranya. Ini kekonyolannya rasi ini seperti ini. Rasi itu baru muncul abad kemarin sore itu. Rasi. Yes, dari itu tanggapanku terhadap rasi ya. Komentarku. Ini juga nggak semuanya benar kita ambil. Ya seperti itulah. Setan pun kelelep. Nggak benar juga. Itu ayat 19 kan ya? 6-19 ya? Komentari rasi. Setan pun diselamatin. Ada setan juga di Batra tuh. Aku ikut sini berbeda ya tampilannya. Ya. Jadi kesimpulannya kejadian 7.
Kejadian 7 ayat 12 itu every lebih living detail. things. Even of demons. Oh iya. Iya kan? Ya. Simpel nggak? Simpel. Iya. Emang apa yang diselamatin? Emang demon itu kelelep sama erbah? Iya, ini udah jelas nih. Of every living thing. Termasuk juga setan. Demons. Iya. Tuh. Aku mau coba ngambil pola pikir Yahudi kan ke dalam hak ini kan, biar supaya mereka tahu nih cara pola pikir Yahudi seperti ini, yang enggak semuanya juga benar. Kayak gitu. Tapi overall sih kita udah melihat perbedaannya tuh antara kejadian 7 dan kejadian 6 itu. Kejadian 7 memang lebih detail dibanding kejadian 6. Kira-kira gitu loh. Oke, berarti maksudnya ingin mengkritik malah kena tabok sendiri ya. Iya. Kita lanjut, ini sudah selesai. Kita lanjut ke video berikutnya. Next. Next ya. Tentang ya. Iya. Si Pak, sebentar, Pak. Ya, ini udah 1 jam loh, Pak. Bayangin, ini cuma satu bahasan. Ini kan di record stop. Jadi kita bahas tentang ininya. Nggak apa-apa, nanti kalau mau yang ini bisa di-cut jadi 2. Iya. Oke. Ya, wes. Iya, ini mending enggak yang live, stop dulu, nanti part 2. Ini kan live Pak Bagus. Iya. Nanti kalian mau ini bisa di-download, di-cut jadi 2 kan, jadi 2 tema kan, gitu. Maksudku buat Pak Bagus juga, supaya orang-orang nggak terboring. Nanti Pak Bagus bisa cut juga. Ini biar ini live. Nanti dia bisa cut juga bagi 2. Jadi judulnya dibagi. Iya. Oke. Lanjut. Ya. Ini berbeda cerita atau versi ya. Kalau ini yang cerita cuma satu orang yang cerita atau satu orang yang menulis dari satu sumber ya. Otomatis nggak mungkin begini kan maksudnya. Ayatnya 7, lalu 11, 13. Nah, itu. Ya kan? Kalau ini satu sumber cerita, nggak mungkin akan begini gitu. Tetapi ini karena 2 sumber cerita yang digabungkan, makanya jadi begini. Pak, boleh tanya, Pak? Siapa? Ke Bapak saya. Saya kira yang nulis. Enggak, ke Bapak nih. Ini kan Bapak melakukan kritik teks, Pak. Ya. Tapi sebenarnya selain kritik teks, ada lagi nggak, Pak? Misalnya dari sisi sains gitu. Ada. Soalnya kan kalau saya nih mikir ya, Pak ya. Pertama, apakah perlu nih semua binatang dibawa, ya kan? Ya nanti kita kalau bicara nanti kalau mau bicara sains, ini akan menarik. Nanti setelah yang nomor ini akan menarik lagi. Contoh misalnya Ini kan diceritakan kan Nabi Nuh membawa semua binatang kan, ya kan? Dan juga nanti diceritakan bahwa air bah itu kan meliputi seluruh bumi. Jadi seluruh bumi itu air bah gitu, banjir. Setelah air bahnya surut, baru yang ada di dalam bahtera kan selamat. Betul kan? Nanti diceritakan juga bahwa yang di seluruh bumi itu binasa. Namanya air bah ya. Bahkan diceritakan kalau nggak salah berapa hasta gitu di atas gunung yang paling tinggi di seluruh dunia gitu. Berapa hasta itu kalau nggak salah 15 atau 20 hasta saya lupa. Tapi poinnya gini. Memangnya Nabi Nuh bawa itu kanguru gitu? Enggak lah Pak, orang nggak ada di situ. Loh bukan, ya maksudnya kan kanguru kan khas di Australia kan. Di daerahnya dia kan saat itu nggak ada kanguru. Ikut nggak sini? Nggak ada. Nggak bisa. Jadi si asumsi ya, ini asumsi. Terus satu lagi, kira-kira Nabi Nuh bawa itu nggak burung cendrawasih gitu? Nggak ada lah Pak, orang beda tempatnya Pak. Tapi buktinya ada burung cendrawasih. Buktinya ada cendrawasih kan di Ranjaya kan? Terus kira-kira Nabi Nuh bawa tapir nggak atau komodo gitu? Wah, apalagi Pak, komodo mah bisa berenang tuh kalau di air juga nggak perlu dibawa. Nah, jadi itulah bedanya. Kalau di Bible diceritakan bahwa air bah di zaman Nabi Nuh itu meliputi seluruh bumi. Ya. Kalau di Al-Quran, kalau kita baca dengan teliti, itu sebenarnya kita bisa kita bisa simpulkan bahwa air bah yang menimpa Nabi Nuh dan umatnya itu tidak seluruh bumi, tetapi hanya regional, gitu. Ya. Kalau regional kita nggak usah nanya, kanguru dibawa nggak sama Nabi Nuh gitu kan? Iya, benar. Kan dibilang karena seluruh bumi. Nah, itu kira-kira gitu. Oke, ya. Pak, kita lanjutin dulu ya. Nanti akan lebih menarik. Mengenai sains nanti akan ada. Ini saya tanggapin mengenai analoginya ya.
tadi ya. Dia bilang kan, ada nggak buku cendrawasih? Ada nggak buku yang lain? Padahal nggak dicatat gitu kan. Sekarang kita di Qurannya sendiri juga mengatakan bahwa sama Nuh sama anak-anaknya kan. Artinya, kenapa sekarang ada orang Amerika? Sekarang kenapa ada orang Indonesia dan sebagainya? Apakah dulu ada? Cuma 8 orang itu aja. Kan begitu. Betul banget. Cara berpikirnya. Bener banget. Enggak, jangan salah. Mereka menggunakan analogi itu emang analogi Quran. Analogi Quran yang dihancurkan hanya kaum Nuh, bukan seluruh dunia. Gimana? Analogi Quran yang dihancurkan itu hanya kaum Nuh. Jadi hanya kaum Nuh aja yang ditenggelamkan, yang lainnya tidak. Begitu ya. Dari mana ayatnya mana? Karena memang ayatnya itu hanya untuk kaum Nuh. Iya, mana ayatnya? Bukan berarti maksudku air bah itu bukan buat seluruh dunia kan? Bukan. Bukan dari nol kan. Kalau kita kan air bah itu kan sebenarnya kan dimulai keturunan Adam itu menghancurkan semua. Berapa dari Nuh? Kalau mereka enggak. Mereka analoginya itu hanya untuk kaum Nuh. No ya iya, itu ayatnya mana? Bentar. Itu juga gue penasaran tuh. Pak Bagus, tolong bukain 11.40 Pak Bagus. Biar di Gue jaga. Oh ya, gue jaga Pak. Gue jaga. Nah. Ya. Di situ. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan kalau mau detailnya terus ke bawah tuh Dek. Kalau itu pertamanya doang. Kalau mau detailnya lagi terus ke bawah, itu baru ketahuan hanya kaum Nuh aja. Panjang kalau Nuh ceritanya. Gue mau angkat yang tadi dia bilang tentang kanguru itu nggak ada. Oh berarti ini cuma asumsi. Nah sedangkan di kitab mereka aja cuma dikatakan binatang sepasang. Udah stop. Nah itu juga sebenarnya kan tidak sama seperti apa dia membantah ngomongnya sendiri kan kalau kita compare ke ayat ini kan. Emang ada cendrawasih di sini? Ada harimau sini nggak jelas. Berarti yang lebih asumsi kan yang ini kan, yang lebih asumsi yang ini nggak disebutkan sama sekali apa-apanya. Iya cuma sepasang of other sex ya. Yes. Jadi kalau menurutku nih si Mas Donditan ini dia mau Gunung Judi itu di mana itu? Gimana Pak? Gimana Mas Abid? Gunung Judi itu di mana itu? Waduh, nggak tahu lah. Gunung Judi. Nah, ini suatu kekonyolan nih. 44. Maksudnya tempat gunung berjudi atau gimana tuh? Ayo. Nggak apa lagi tuh. Kita lihat Gunung Judi. Baru ini juga perlu kita jawab tadi kan, bagaimana bumi itu dipenuhi oleh air, butuh mata air sekian banyak per detik dan lain sebagainya. Kalau kita kembali di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 6 sampai 7 kan dikatakan bahwa di sini kan apa itu? Di sini dua gini ya. Hal itu juga bukan masalah sulit. Bumi sejak diciptakan sampai pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Ada banyak air di atas cakrawala kan? Akan air di atas cakrawala Kejadian 1 6 sampai 7. Pada waktu terjadi air bah, air yang ada di atas dicurahkan ke bumi. Oleh karena itu dalam pasal 7 ayat 11 dikatakan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Tidak hanya demikian, gempa bumi yang besar juga terjadi sehingga bumi terbelah dan air laut naik meliputi bumi. Mata air yang berada di dalam bumi pun terbelah sehingga air meluap dengan melimpah. Oleh karena itu Kejadian 7 ayat 11 berkata, terbelah segala mata air samudera raya
yang dahsyat. Kita dapat mengerti kejadian itu dengan melihat gempa bumi dan seterusnya ya. Di tempat kita sekarang ada banyak sumber artesis. Bahkan kalau berbicara ilmiah sekarang, di dalam bumi ini kan ada sumur, ada sungai air. Buktinya ada air artesis. Saya minum air artesis di sini. Jadi mereka-mereka ini memang mereka kuluk-kuluk. Baru bagaimana Nuh mengumpulkan binatang? Yang pertama, binatang-binatang ini dituntut oleh kuasa Allah. Yang kedua, Tuhan memberikan waktu 120 tahun. Jadi Allah bekerja atas naluri binatang-binatang secara khusus, sehingga binatang-binatang itu dapat datang dalam waktu itu sekalipun jauh. Karena ada 120 tahun. Jadi di sini kuliah mereka gini, mungkin karena mereka punya Allah itu tidak maha kuasa. Sedangkan Allah kita kan Allah maha kuasa. Jadi mereka ingin menilai kemahakuasaan Tuhan kita dari ketidakmahakuasaan Allahnya. Jadi di sini kita melihat memang logika berpikir antara kitab kita dan kita dengan mereka itu sangat jauh berbeda di situ ya. Itu sih yang aku pahami. Oke, lanjut kawan-kawan. Oh iya, Dek, di surat 769, Dek. Di situ dikatakan kaum Nuh dilenyapkan. Kalau lo ini mau lebih spesifik, surat 7 ayat 69 itu kaum Nuh. Surat 7 ayat 9. 69. Iya, surat 7 kan? Surat 7 ayat 69 toh? Iya. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Oh, ini gimana nih? Itu surat 7 69 bukan? Iya nih, surat 769. Juz 8 nih tadi. Ini 7 Al-Araf 69. Surah berapa? Al-Araf. Iya, ayat 69 toh? Oh, kok beda ya? Iya. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai sesudah lenyapnya kaum Nuh. Di situ ada gak? Sesudah lenyapnya kaum Nuh. Oh, nggak ada ya? Oh, setelah kamu ada, ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Bener ada. Lenyapnya, sesudah lenyapnya kaum Nuh. Nggak ada di situ ya? Nggak ada. Coba. Mungkin lu kali. Lu pakai data lo coba. Coba pakai data lo. Di Monik ada nih. Bisa share screen nggak? Boleh. Silakan. Ini ada Araf. Lucu juga ya. Kok beda ya? Iya. Ini namanya juga terjemahan. Ini ya. Iya kan kemarin kan kamu bahas. Benar. Kalau kita bahas terjemahan tuh bisa beda-beda. Ingat oleh kalian. Kumpulin aja terjemahan Quran. Hancur Quran. Oh iya, nih ada nih. Tuh, sesudah lenyapnya kaum Nuh. Jadi analogi mereka itu hanya kaum Nuh yang dimusnahkan, bukan seluruh dunia. Beda ya? Kok gitu kalau ya? Kalau di Alkitab kan, iya Kak. Sesudah lenyapnya kaum Nuh, bukan air bah itu hanya untuk kaum Nuh saja, bukan untuk dunia. Maka itu pemikiran mereka beda dengan Alkitab. Entar. Enggak dong. Di sini nggak ada indikasi itu cuma hanya kaum Nuh sih. Iya, karena mereka berpikirnya begini deh. Satu bangsa satu kaum. Satu bangsa disebut satu kaum. Nah, di dalam satu bangsa itu diutusnya siapa? Misalkan Ibrahim. Ya untuk kaum Ibrahim, bukan untuk dunia. Enggak, I know. Cuman maksudku gini. Kalau misalnya kan kita premisnya kan seakan-akan kita premisnya Nuh itu air bah itu hanya diuntukkan untuk kaum Nuh kan gitu kan? Iya. Melalui ayat ini kan gitu kan?
Iya. Tapi menurutku itu belum indikasi yang kuat. Menurutku ya. Karena di sini kenapa dibilang seperti itu? Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kamu untuk memberikan peringatan kepadamu, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh. Di sini menurut gua nggak ada mengindikasikan cuman hanya Nuh doang yang lenyap. Nggak hanya cuman Nuh doang yang lenyap, tapi memang sesudah kaum Nuh ya kita penggantinya. Kalau menurut gue ya ini secara reading komprehensifnya seperti itu. Ini gue minjem bahasanya si Pak Petro nih. Tapi sesudah kaum Nuh lenyap, itu ada kaum Samud, ada kaum itu ada lagi. Nah itu dia. Beda lagi. Maka itu kalau baca kitab mereka walaupun lompat-lompat, kita harus tahu juga sesudah kaum Nuh itu ternyata ada kaum yang namanya Samud ya kalau nggak salah. Bentar ya. Samud tuh Sam kan? Benar. Aku rasa ya kaum Samud dan Samud apa? Kaum Saleh, ya kan? Samud, Saleh. Gue nggak mau terlalu balik lagi ke kaum Ibrahim. Kalau aku logikanya di sini. Kalau aku logikanya sebentar ya logikanya begini. Adam itu tingginya 30 meter. Jadi Nuh kemungkinan tingginya paling pendek 20 meter. Nah kapalnya itu berapa tingginya? Berapa besar? Itu logika 80 lebih kacau mana? Nah, kita anggaplah jadi dari Adam turun ke 60 hasta, sekitar 30 meteran apa 27 meter. Gak ada di kitabnya dia tuh nggak ada bro. Nggak, tapi menurut gue udah kita nggak usah terlalu. Tentang Adam? Tingginya Adam berapa? Nggak tahu. Oke. Nggak ngerti gue. Maksud gue gini loh, kalau kita menanding logika nggak akan kelar. Kenapa kalau menurut gue? Ya logika gue sama logika Habibie jelas berbeda dong. Apa karena kayak gitu lantas Kristen jadi nggak benar gara-gara logikanya Habibie lebih tinggi dibanding gue. Jadi kalau menurut gue kalau ngomongin tentang kitab nggak ngomongin logika itu konyol. Kalau agama ngomongin logika itu konyol. Karena setiap orang punya logika masing-masing. Bukan. Islam percaya bahwa tingginya Adam itu sekitar 60 hasta. Mereka tidak akan mungkiri itu. Kalau dia keturunannya sudah punya anak sampai ke Nuh, nggak mungkin dong ciut sampai 2 meter dari 27 meter. Wah itu sains. Berarti anak-anak Adam cacat. Enggak, logikanya kan gitu. Dari tinggi 20 dari tinggi 60 hasta, tingginya juga biasa ya. Cacat. Nah, kalaupun punya keturunan, kalau umpamanya keturunan dari 260 hasta jadi 10 hasta, berarti keturunannya Adam cacat. Iya. Enggak mungkin, mungkinnya berturunlah berapa hasta gitu. Ya silakan lah. Maksud gue itu kan dari premis Muslim. Itu kan dari keyakinan mereka tuh kan. Padahal sementara dari kitab yang kita yakini nggak ada disebutkan bahwa Adam tingginya berapa kan. Jadi bagaimana gue bisa nanggapin? Sementara di dalam keyakinanku, di keyakinan kita nggak menuliskan tingginya ada berapa. Apa yang kita tanggapi? Kalau menurutku gitu ya, cari aman. Nah, aku iya. Bukan cuma aku mempertanyakan iman mereka aja. Seberapa besar kapal Nuh? Ya kalau kapal Nuh gimana sih lo mau ngomongin kapal Nuh aja mereka nggak tahu lo ukurannya berapa. Mereka kan cuma bilang kapal Nuh itu salah di dalam kitab apa di dalam Bible. Iya, nggak ada. Ya udah, cuma dia nggak ada. Lu ngapain? Terus lantas parameter lu bilang salah apa? Iya benar.
Gitu kan, lu cuma si Donditan ini kan dari tadi kan bukan seumur hidupnya dia cuma ngomong salah, ini Alkitab salah patokannya apa, parameternya, logika dia, dan lu siapa? Sementara lu ngomong kitab lu pun nggak ngomongin tentang masalah berapa pasangan tuh siapa aja yang masuk. Cendrawasih masuk nggak? Kangguru masuk nggak? Nggak. Nyalakan buta juga lo. Iya, mereka kan hidupnya kan cuma nyalain kitab orang. Kenapa? Karena nih, kalau aku percaya, aku percaya semua makhluk hidup mati. Aku percaya itu, semua makhluk hidup mati. Yang hidup yang ada di perahu di tempat Nuh, Bahtera Nuh, itu semua binatang mati. Kenapa bisa ada? Ya nggak tahu. Tuhan punya rencana kok, bukan kita. Itu aja sih. Cupang Blue Rim masuk gak tuh, Cupang Blue Rim ke Bahtera Nuh? Ikan ceret, Cupang Blue Rim. ikan ceret. Lumba-lumba ikan hiu masuknya gimana? Emang dia punya air? Ayo lo. Di atap. Sekarang ini gue nanya beneran deh. Ikan hiu itu gimana ya? Ikan gelomboran ikan masuknya bagaimana? Kagak lah, kalau ikan kan mereka memang hidup di air. Iya, di air ya. Dan sejarah bumi itu bukan sama seperti ini sekarang. Oke. Beda. Ada kemungkinan dinosaurus tuh. Ada kemungkinan dinosaurus mati pada saat Bahtera Nuh. Udah. Ikan asin pun dibawa itu karena lapar. Ayo, thanks Topik. Oke, lanjut lagi. Monik. Next Topik. Guru judi itu loh, apa itu? Aduh. Kalau dari itu. Oke, sekarang kita aku jadi banget nih, putus terus. Nah, ini yang sebelum topik ya. Ini juga ada yang lucu nih. Sebenarnya menurut Bagus. Bible, ya. Sebenarnya semua makhluk itu mati saat banjir. Pak Bagus. Biar supaya kita nggak ada punya kesimpulan, ini menurutku ini belum kita jawab loh. Kenapa? Karena kan dia kan lagi mau mempertentangkan di Kejadian 7 ayat 7 sampai 10 itu Nuh itu masuk sebelum 7 hari sebelum air bah. Tapi di Kejadian 7 ayat 11 pada saat air bah. Itu yang mau mereka tentangkan. Lalu jawaban kita seperti apa? Beda yang menulis. Dan dari cara dia menyampaikan aja sih. Oke, mungkin sama aja. Nah iya pasti sama aja. Cuman kan kita mesti ngasih kesimpulan nih ke mereka nih. Kenapa bisa terkesan berbeda di Kejadian 7 ayat 7 dan Kejadian 7 ayat 11? Memahami bacanya dia salah tadi. Gimana tuh? Memang benar waktu kejadian berapa tadi itu? Memang 40 hari setelah masuk. Tapi yang ayat yang dibilang kontroversi itu kan sudah hujan turun. Logikanya jika hujan sudah turun 40 hari, ya tenggelam semua, orang belum masuk. Nuh belum masuk, semua binatang belum masuk, hujan sudah turun. Berapa lama baru masuk? Kan logikanya udah cacat. Nggak ada lagi tuh yang namanya perahunya pun udah nggak ada lagi. Udah lewat. Kalau nunggu hujan 40 hari hujannya sudah banjir sudah ada, baru dia masuk. Kan bodoh, pemahaman bodoh itu. Baca ayat bawahnya itu. Itu kan si Nuh kan udah dikasih tahu kan untuk membuat perahu itu kan. Nah, perahu itu kan dibuat, ya kan? Segala semua diisikan dan itu kan sudah tahu akan ada kejadian seperti itu, makanya dia taat kan, sehingga dia buat semua binatang dikumpulkan dan setelah kumpulkan ya mereka masuk ke dalam perahu itu untuk apa, siap sedia gitu kan. Setelah itu baru kejadian gitu. Jadi sudah punya pengetahuan soal itu. Kalau nggak ya nggak mungkin dibuat. Dia nggak taat kan, kemudian dia taat, dia tahu akan terjadi gitu kan, makanya dia taat. Di perahu semua dikumpulkan, terjadi itu dari siap anaknya disuruh naik semua ke dalam perahu sama istrinya gitu. Habis itu kejadian. Jadi kalau begitu nggak ada salahnya, di masalahnya kecuali otaknya terbalik.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut ya. Iya. Lanjut ya. Oke. Ya. Dan keluarganya. Kita baca nih Kejadian 7:21 ya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Pokoknya semua mati lah Pak ya. Ya, ini saya tulis ya. Saya ini mati binasalah segala yang hidup nih. Segala yang hidup. Ya kan? Ya. Yang bergerak di bumi nih. Ya. Ya. Ini kita kalau bicara bumi kan berarti kan seluruh bumi kan? Seluruh bumi nih. Nah, serta apa nih? Serta semua manusia. Seluruh manusia. Manusia, pokoknya segala yang hidup binasa lah ya. Menurut Kejadian 7:21. Mati ya? Ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Di Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4 ini kan artinya kan sebelum Kejadian 7:21 kan? Saya ketawa itu kenapa ada raksasa? Belum dibaca udah ketawa gimana? Maaf. Lanjut. Nah, di Kejadian 6 ayat 4 ini kan artinya kan sebelum Kejadian 7:21 kan? Sebelum Airba kan? Sebelum. Sudah ada raksasa kan sebelum Airba kan? Iya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan ya. Di Bilangan 13:33 ini sebenarnya kan udah jauh nih Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu udah berapa kitab nih, udah jauh nih ceritanya. Nih di Bilangan 13:33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Gimana? Aduh. Sebelum Airba sudah ada raksasa. raksasa kan? Kejadian 6 ayat 4. Iya. Udah gitu kan Airba. Semua manusia mati. Raksasanya mati gak? Mati, segala yang hidup itu. Nah, segala yang hidup kan? Iya. Nah, itu yang di Bilangan 13:33 itu raksasa dari mana? Tiba-tiba musik. Aduh, saya baca raksasa aja ketawa Pak. Nah, itu dari mana raksasanya? Memangnya Nabi Nuh dan atau mungkin keturunan Nabi Nuh dengan raksasa juga gitu? Nggak tahu juga Pak. Ntar saya berasumsi lagi namanya kan salah Pak. Tapi ada loh. Apa namanya? Debater Kristen yang berasumsi bahwa salah satu anak dari Nabi Nuh itu keturunan raksasa loh. Tapi kalau dibilang keturunan raksasa, tadi kan kita baca di poin sebelumnya kan selain istri dan anak-anaknya juga Nabi Nuh membawa ketiga istri anak-anaknya kan. Kalau anaknya 3 sama istrinya 3 udah dibawa semua. Kalau ada yang raksasa kan harusnya nih salah satu kan pasti ada yang raksasa kan. Istri juga raksasa dong gitu. Sudah beda zamannya Musa. Nggak mungkin lah. Yang dibaca berarti di compare Nuh sama Musa. Ya jauh. Lanjut. Kelihatan bodohnya kan? Nggak jelas itu. Sorry, Bilangan itu apa sih namanya? Bamidbar ya? Numbers. Raksasa nih. Sama harusnya mati semua. Sebelum Bamidbar ya? ada raksasa. Ya. Lalu iya, kan dibilang tuh segala semua hidup mati nih, segala yang hidup, Iya. yang bergerak di bumi. Tiba-tiba ada raksasa lagi, apa tuh raksasa lebih tinggi dari airnya kan jadi asumsi liar Pak. Dengerin tuh, si Musa pasti disalahin. Oh ya, tapi kan lama Lama airnya. ya. Nggak bisa mencelok kemana-mana, airnya mati. Capek terbang. Sampai terbang. Itu burung bandel Pak. Disuruh masuk baktera dia nggak mau. Lo kan tadi burung-burung kan yang dibilangnya kan yang dimasuki cuma 1 pasang. Pasang doang. Ada lagi yang bilang 7 pasang. Iya. Nah mungkin yang mati itu yang nggak masuk kan yang tadi masuk cuma 1 pasang. Cendrawasih ikut Pak. Jadi bilang cendrawasih. Berarti tapir juga ikut. Tapir ikut. Udah ikut. Tapir pula, aduh. Ikut. Nah, buktinya masih ada sampai sekarang. Oke ya. Itu dijawab itu udah tuh. Udah Yang kayak raksasa itu. Itu raksasa. Itu kan ada kan anak Adam kan dikatakan yang apa? Turun dari raksasa sama yang ini ya, yang dengan anak manusia itu ya. Sebelum itu baru kita bahas tuh. Jadi kata raksasa itu sama itu bukan apa? Berarti secara literal itu ya, anak Allah itu ya.
Mungkin Pak Erben mau ini atau Pak Bagus? Ya, mau si Bro Semaldo, Mas Semaldo. Can you Mas. Komen ya untuk hal ini, mesti dikaji lebih dulu lagi. Jadi kesimpulannya itu mereka itu membuat summary itu gimana sih? Sebentar ya. Kejadian 7 ayat 21 mati semua. Kejadian, nah ini tuh apa sih yang kedua nih? Ayat 2. Kok bisa ada raksasa itu? Kejadian 6, Bereshit 6 ayat 4. Ada orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Itu deh. Padahal kan klaim apa mereka tadi katakan kan waktu air bah turun kan mati semua gitu loh. Enggak lah. Yang mati semua siapa sih? Gimana sih? Tata. Mati bisalah segala yang bergerak di bumi. Enggak dong. Jadi gini, maksud mereka tuh gini. Karena kan di atas tadi kan di ayat yang pertama itu kan Nuh, kita jelasin ya, Nuh kan udah masuk sama hewan-hewan dan keluarganya ya, kan udah masuk tuh. Nah, setelah udah masuk itu hujan lebat tuh. Nah, hujan lebat sehingga membanjiri seisi bumi. Nah, yang di luar dari ke perahu Nuh itulah yang mati. Dan mereka salah nangkep. Mereka pikir yang di dalamnya si Bahtera Nuh itu juga mati gitu loh. Itu mereka nangkepnya di situ. Enggak sih. Gini. Si di kejadian 7 ayat 21 mati semua. Termaksud raksasa. Karena dia mengkaitkan itu dengan di kejadian 6 ayat 4. Ini kan dia mau mengkaitkan 6 ayat 4, raksasa itu kan berarti kan yang hidup kan. Itu pun juga mati. Tapi ini masih hidup. Raksasa itu menurut bilangan 13 ayat berapa? 33 ini. Jadi tapi menurut ini gue mesti ngaji. Sebenarnya itu ini gue mesti ngaji lebih dalam sih, benar seperti kata Mas Sam Aldo ya. Tapi menurut apa yang gue tahu, jangankan manusia, iblis pun, demon pun itu diselamatkan buat bagi mereka. Termasuk kalau memang mereka pada waktu itu kan kita kan nggak tahu tuh habitat manusia itu bukan habitat populasi raksasa, orang-orang yang bertubuh besar itu seperti apa kan kita benar-benar nggak tahu seperti apa. Memang ada yang diselamatkan, ada yang enggak. Menurut gue ya, menurut pemahaman gue ya, memang ada tuh tentang masalah tadi apa sih bahasanya Mas Samuel itu? Wait, tadi apa itu? Tadi kata Mas Emaldo apa sih? Nephilim. Nah, yes, benar. Nephilim itu ada. Nah, itu nggak semuanya diselamatin. Tapi bukannya semua dibinasakan. Kalau menurut gue yang dibinasakan itu secara umum yang makhluk hidup memang dibinasakan. Cuman kan ada yang diselamatin. Contoh gini, nggak usah ngomongin tentang Nephilim dah. Binatang tuh ada yang diselamatin nggak? Ada yang dibinasakan nggak? Binatang itu ada yang dibinasakan nggak dengan air bah? Ada. Tapi ada juga yang diselamatin. Jadi semua itu ada yang diselamatin, ada yang enggak. Begitu juga dengan golongan-golongan yang lain. Itu menurut gue, menurut hemat gue seperti itu. Even itu demon, apalagi manusia raksasa. Itu terkait juga dengan kesimpulan gue yang pemahaman gue sebelumnya. Bahkan pemahaman Yahudi sebelumnya, Yahudi itu menyatakan bahkan iblis pun ada yang diselamatin, ada yang enggak. Raksasa itu maksudnya itu orang gagah perkasa gitu. Tapi enggak semuanya dibinasakan. Gitu. Itu yang disebut yang raksasa gagah perkasa itu kan baik dari Set ya, kalau salah ya. Set ya. Enos. Keturunan Enos loh. Iya, Set kan, berarti Set dong, dari Set itu kan. Iya.
Set kan anaknya Enos gitu kan. Itu yang Dan dimaksud, juga ada anaknya yang disebut anak manusia kan. terus yang dimaksud di dalam bilangan 1333 ini sebenarnya ini berbicara keturunan Ham. Iya, yang disebut dengan apa anak Enos, anak Set, anak Adam itu kan disebut anak Allah itu. Bilangan itu loh, yang dibilangan itu. Itu sebenarnya itu anaknya Ham itu. Lihat aja di Kejadian 10 tuh. Siapa? Yang mana? Yang bilangan 1333 itu loh, yang dituduh itu. Yang anaknya Ham siapa? Anak Ham itu kan Nimrod yang gagah perkasa itu. Iya. Oh, ini kan belum sampai sana. Ya itu yang di bilangan itu dikutip kan. Iya, bilangan 13. Maksudnya gini, kan sudah binasa, kok tiba-tiba di bilangan tuh masih ada raksasa gitu. Nah, itu. Nah, Oh. Ya, itu kan nama itu kan, yang di apa? Bukan berarti di apa? Secara literal tuh raksasa atau bagaimana ya, itu orang gagah besar yang tinggi besar gitu kan. Enggak. Berarti orang Tapi kalau yang tingginya lebih lah gitu, lebih. enggak. Tapi kalau menurut gue ulangan bilang kalaupun ada manusia raksasa itu juga ada yang diselamatin. Iya, maksudnya mereka tuh mikir gini, orang raksasa tuh yang kayak gimana gitu loh. Ya mereka ini kan terlalu termakan dongeng ya. Raksasa tuh kayak buto hijau, genderuwo kali ya kan. Nah, ini orang yang raksasa yang dibilangin ini ya orang-orang tinggi. Kita lihat aja orang tinggi di samping kita kayak gimana itu tadi awalnya kan mereka sebut anak Allah menghampiri itu kan. Nah, yang disebut anak Allah itu ada keturunan dari ini. Dari Adam, Set, Enos gitu loh. Seperti apa Abraham, Ishak, Yakub gitu. Betul. Itu yang disebut anak Allah yang menghampiri itu. Salah mereka nih untuk memahami apa itu anak Allah. Banyak banget kendalanya. Ya, udah terjawab itu. Bilangan 1333 itu. Salah kutip dia itu. Tapi kalau menurut mereka itu orang-orang raksasa itu seperti apa ya di Quran ya? Coba Kak Duran, ayo Kak Duran ada nggak sih Kak di yang Quran mereka gitu membahas tentang raksasa? Anggapnya itu orangnya ya, ada raksasa. Nggak ada. Gue juga Adam tahu. doang. Adam 30 meter. Adam aja nggak disebut raksasa. Iya. Mereka tuh nggak tahu apa-apa. Mereka itu cuma mau mengkritisin raksasa ini kok mereka cuma mengkritisin aja. Cuman coba solusi itu ada nggak di Quran? Solusinya mereka dengan pertanyaan mereka itu bisa terjawab di Quran atau enggak? Quran bisa menjawab dengan kegunda-gulanaan mereka enggak? Enggak ada. Mereka cuma ngomong sesuai dengan apa yang mereka pikir aja. Ya itu kan yang ada kuburan tuh yang apa? Yang kaki siapa itu? Panjangnya berapa puluh meter itu? Jadi kayak kita mau mengkritisin Al-Quran gitu. Loh, kita punya kitab kan, kita bandingkan seperti ini loh, kita lihat, oh ini ngaco nih, seperti ini, apa parameter kita, nah lantas mereka apa? Mereka menganggap oh ini ngaco, apa parameter mereka? Quran satu pun nggak ada, satu ayat pun yang mereka keluarin nggak ada. Kenapa? Karena memang Quran mereka bukan kitab penyempurna, bukan. Itu yang bahas Donitan ya? Ya, Donitan. Yang mualaf itu kan, bro. Iya, dia kan mualaf. Saya rasa dia nggak pernah baca Al-Quran, maka dia nggak tahu. Bukan tahu dia ngomong jangankan baca Quran, jangankan baca Quran. Gue yakin dia nggak bisa baca Quran. Satu, kedua, gue yakin Donitan nggak ngerti Alkitab. Dia nggak ngerti apa-apa. Iya. Gue yakin. Makanya bro, kan tadi kan aku udah bilang daripada ini aja deh. Kita ini aja deh. Apa ajak Donitan ini deh, kasih undangan deh untuk bahas dah. Ayo. Kasih ya, suruh masuk sini. Nanti kita bikin jadwal lah. Pengen tahu bahasa kitab aja deh, bahasa kitabnya nggak usah balik deh. Kalau gue pasti dia nggak ngerti apa-apa. Bukan gitu kok. Menurutku gini, kita bahas apa bahasan dia. Antas kita, misalnya nih bahasa video ini, kita bahas nih. Nah, kita tanya solusi Quran itu apa tentang ini. Gitu.
kita cekcak begitu. Dan disaksikan Billy. Kita undang Billy, kita undang dia, kita serang dia itu. Apa solusi dia? Jadi jangan cuma ketawa-ketawa aja kamu Dombitan. Kerjaanmu jangan cuma ketawa. Kamu nggak ada solusi. Kamu tuh cuma mencibir kitab orang, tapi kitabmu nol. Nggak ada satu pun kitabmu yang keluar dari setiap judul Bible. Besok nih, siapapun ini Pak Bagus, tolong tuliskan ini judulnya Umi oh Umi. Iya, benar Pak. Biar kita Umi itu bukan buta huruf ya. Umi itu tidak memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya. Itu yang gue pahami tentang Umi. Tolong Pak, Umi itu bukan hinaan, bukan. Karena memang Muhammad seorang yang Umi, seorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya. Loh, nabinya nggak punya pengetahuan, masa umat itu punya pengetahuan? Itu logika. Nggak logika, itu logika. Lo pasti nggak mungkin lah masa orang umatnya lebih hebat pengetahuannya dibanding nabinya. Itu bukan penghinaan. Biar mereka tahu kalau bahkan Muhammad pun disuruh untuk bertanya kepada pemegang kitab sebelummu. Kenapa? Ya karena yang nyuruh nanya juga nggak tahu apa-apa kok. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan sebelummu, tanyakan kepada pemegang kitab sebelummu. Itu kan ada di surah. Ini Quran, itu bukan hadis, ini Quran. Lo kenapa? Kenapa kamu sekarang seperti nggak pernah mau nanya? Tanya. Jangan songong, Dombitan. Kamu tuh jangan songong. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, makanya kamu mualaf. Mualaf itu adalah sampahnya Kristen. Itu mualaf. Jangan kamu pikir mualaf buatmu tuh sangat pintar. Mualaf buat kami sangat idiot. Idiot lah mualaf itu. Iya dong, tentu ya. Mereka bilang kan Kristen itu udah gak ada lagi yang cerdas mualaf. Nah sekarang gue juga bisa ngomong dong, mualaf itu adalah kekristenan sampah. Kristen sampah itulah mualaf. Nah karena mereka goblok, bodoh, mereka mualaf. Wah bener dong. Wah menghina. Nah, mereka itu yang nggak dipilih. Nah, itu iya, bukan cuma nggak dipilih. Iya bener juga sih nggak dipilih. Iya nggak dipilih. Bego, ini intinya. Mereka itu bego. Makanya mereka keluar. Tapi kan kalau udah keluar begitu kan rata-rata ngakunya S3 di mana kan biar dapat ini kan. Kepala lo nggak pernah namanya ada yang mualaf S3, nggak ada. Mualaf itu nggak pernah sekolah juga enggak. Contoh. Nggak ngakunya kan gitu biar punya ini. Iya benar. Lu lihat deh, seluruh mualaf itu nggak pernah mempertanggungjawabkan gelar akademik. Nggak ada. Dia harus ngakunya hebat dong biar bisa ini kan. Lu lihatin ya, gue walaupun gue bukan pendukung Saifuddin Ibrahim, tapi dia diakui sama mantan alumni ya. Memang benar, iya benar. Memang dia pernah belajar. Ilmu alat mana yang kayak gitu? Nggak ada. Mualaf itu gembel. Nggak ada. Lulusan Vatikan pun nggak ada. Lulusan Vatikan kan gembel. Nah, mereka tuh baru ngomongin S3, mereka masih kalah dari Samsung, udah S7, S8, udah yuk kita ganti. Nggak ada. Mualaf itu nggak pernah benar. Gue kangen tuh sama si itu loh, Stephen Indradiwo. Gue kangen. Iya benar-benar. Buahnya udah nggak ada lagi. Udah bongkar semua. Gua lebih baik ketemu bidat dibanding mualaf, dibanding muslim. Bidat itu lebih pintar. Serius nggak bohong. Bidat, mereka juga bidat genostik. Bukan cuma bidat. Bodat. Udah yuk, ganti yuk. Kalau aku sih seneng ketemu mualaf. Karena bisa bahagia hidup, tertawa-tawa. Enggak, kalau gua
ketemu mualaf, mereka yang nggak senang ketemu gue. Kan yang seneng aku dulu. Ada ini gimana sih? Aku senang ketemu mualaf karena akan menghibur diriku. Gue nggak menghibur dengan lelucon-lelucon mereka. Gue nggak terhibur gue dengan lelucon mualaf. Mualaf tuh bodohin campur kok. Ini kita udah orang pertama itu lihat orang bodoh. Dek, kita tertawa itu. Fokus, nggak apa-apa. Mas Emaldo takut nih. Mas Emaldo takut nih ngomong gue. Nggak apa-apa Mas Emaldo, biar mereka juga. Ya, fokus ke topik. Nggak, gue paham. Tapi gue harus keras, Mas. Ini kan udah lama. Kita putus aja gitu. Ada ini sih, ada yang mau gue share sedikit sama kalian. Oke. Langsung ke next topik aja ya, Mas Emaldo. Ini jangan direkam. Ini jangan direkam. Iya, jangan dilemin ya. Selesai. Oke, kesimpulannya. Siapa yang mau closing statement? Oke, gua. Oke, silakan deh. Closing statement. Menurutku aku pemerhati orang channel muslim. Semua setiap hari nggak mungkin enggak. Semua mau channel mualaf, mau channel muslim, mau channel apologet muslim itu gue perhatikan. Tapi khususnya orang-orang Indonesia, gue ngeliatin mereka itu melihat kitab Injil itu, kitab Alkitab itu yang mereka lihat itu dengan cara Quran. Mereka melihatnya itu secara parsial. Mereka melihat itu secara parsial. Seperti Quran itu turunnya parsial, bukan komprehensif. Alkitab itu diturunkan komprehensif sesuai dengan urutannya masing-masing. Kejadian 1, kejadian 2 itu ada urutannya, dan itu harus pakai ilmu, harus pakai otak. Tapi mereka mengklaim dirinya itu cerdas. Orang-orang polemikus yang gue sebut, bukan muslim, karena temen gue banyak yang muslim. Gue mau membuat perpecahan di antara itu. Tapi gue paling nggak suka sama orang muslim polemikus. Ini mesti digarisbawahi, muslim polemikus itu mereka melihat Alkitab dengan cara parsial, satu-satu ayat satu dengan ayat lain dibentrokin. Nggak bisa bro, nggak bisa. Itu masuk akal kalau kita itu lebih masuk akal Quran diperlakukan seperti itu dibanding Alkitab. Karena Alkitab bukan turun satu-satu ayat. Mungkin Mas Emaldo nggak ngerti. Quran itu Mas Emaldo itu diturunkan itu berdasarkan peristiwa apa yang dia lihat. Itu bukan turun semuanya 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, kayak gitu. Makanya bisa terjadi di surah 1 dengan surah lain ada kejadian yang sama. Jadi tuh mereka tuh turunnya tuh parsial. Nah, lucu kalau ada Islam itu menuntut ke kita orang-orang Kristen untuk melihat Quran itu dengan cara kontekstual. Lihat konteksnya, nggak bisa. Kenapa? Quran itu harus dilihat menurut asbabun nuzulnya. Turunnya ke kapan? Di mana? Dalam rangka apa? Loh, kalau Alkitab nggak bisa. Lu mesti lihat, baca utuh. Beruntun, pakai otak, bukan cuma pakai mata. Ngeliatin Alkitab harus pakai otak. Quran pakai mata aja juga apa-apa. Jangan pakai otak, nggak juga kelar. Nggak usah pakai otak. Jangan ngomong kontekstual kamu sama Allah. Jangan aja deh. Oke. Jangan yang bagus deh. Okay. I'm sorry. Jangan ajarin tentang kontekstual sama pemegang kitab Alkitab. Jangan. Karena Alkitab itu ditulis itu menurut urutannya, sistematis. Jadi jangan sombong kamu. Kalian itu, jadi kesimpulan saya, kenapa donditan ini merasa di atas angin? Karena mereka bisa membentukkan kitab Ulangan, Bilangan, kitab dibentukkan dengan Matius, itu yang dia rasa ya, bukan yang dia pikir, yang dia rasa bertentangan. Habis itu kelar, berarti Alkitab salah karena bertentangan.
bukan bertentangan, ilmumu nggak ada. 1000 tahun gue ini sampai sekarang masih belajar Mas Dormitan. Sampai sekarang gue masih belajar kitab Al-Quran. Kalau kamu kan ada istilah hatam, ada istilah hafal. Di dalam kekristenan tuh nggak ada istilah seperti itu. Setiap hari itu lu harus belajar terus. Nggak ada istilah lo hatam, hafal, pantas lo hafal, terus tiba-tiba lu jadi ustadz. Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan ustadz, pendeta pun bisa salah. Itu di dalam kekristenan. Siapa yang memimpin kekristenan itu? Siapa yang memimpin untuk memahami kekristenan Alkitab? Roh Kudus, coy. Bukan otak lo, bukan logika lo. Jangan sombong kamu dengan logikamu. Dorbitan, jangan sombong kamu dengan logikamu. Logikamu nggak seberapa kok mengenal itu kok. Seperti itu dari aku. Ya, silakan yang lain. Oke, Monica. Monik mau ngobrol sebentar aja nih sama teman-teman yang nonton ya, teman-teman yang nonton kalau misalkan ada yang masih nonton. Teman-teman, di saat kalian membuka Alkitab, kalian tuh sebenarnya ada pikiran nggak ya? Kenapa orang Kristen bisa menjawab setiap tuduhan kalian? Setiap kalian menyelewengkan arti dan maksud dari Alkitab itu kami bisa menjawab di surat yang sama, di ayat yang kalian bawa. Pernah nggak sih mikir gitu? Kok kami nggak bisa ya? Saat kami ditanya nih, contoh Imran ayat 54, kalian nggak bisa menjawab. Sampai sekarang aku menanyakan pada teman-teman debater. Nggak ada yang bisa jawab. Mereka hanya membawa dalam Alkitab. Why? Ya tentu, di Alkitab itu banyak semua jawabannya. Kamu bertanya, situ ada jawaban. Kalau kalian bertanya nggak bisa kan? Janganlah kamu bertanya mengenai Al-Quran. Itu Al-Maidah 101. Pernah nggak sih kalian tuh mikir, kalau betul ini dari Allah, kenapa kami nggak boleh mempertanyakannya? Kenapa kami nggak boleh mencari jawabannya dalam Al-Quran kami sendiri? Kalau betul ya, firman dari Sang Maha Kuasa. Gitu loh. Kalau betul nih. Terus, kalian tuh pernah nggak sih mikir, nyadar, di dalam kitab kalian itu sendiri ceritanya tanggung. Nggak ada penjelasan sama sekali. Asal-usulnya suatu tempat itu nggak bisa dijelaskan. Bahkan kalian rela-rela menjadi, maaf kata, stupid. Gitu loh. Rela menjadi stupid. Kalian udah S1, S2, S3, bahkan ada S3-nya nggak nanggung-nanggung bergelar profesor. Tapi demi untuk membela iman kalian rela menjadi stupid. Kenapa? Ajaran yang dari Tuhan nggak membuat kamu stupid. Ajaran yang dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan ya, itu membuat kamu tuh selalu bertumbuh lebih dewasa, bertumbuh menjadi orang-orang yang sukses, bertumbuh dengan jadi orang-orang yang ada isi, ada ilmunya. Gitu loh. Kalian selalu bilang, orang Kristen itu gini-gini, bahkan dia punya perusahaan gini, semacam. Kalian memang bekerja sama orang kafir. Pernah mikir nggak? Kenapa mereka kayak gitu? Ya karena mereka diajarkan, kami diajarkan, dan kitab kami itu benar-benar berisi, ada isinya, dan kami juga ada isinya. Secara. Kalau kalian rela membela iman kalian yang udah jelas-jelas depan mata kalian itu salah. Contoh, sperma dari dada wanita. Apa sih? Itu apa? Kalian rela menjadi stupid hanya untuk membela hal yang seperti itu. Kalau kami, no, ada jawabannya. Kami nggak perlu capek-capek ngomong, ada kok, kamu baca aja di Alkitab. Ada jawabannya. Tapi cara kami untuk memahami. Makanya kenapa kami selalu berdoa sebelum kami melakukan sesuatu, kami berdoa, Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, jamah kami, lindungi kami. Ada nggak kalian berdoa seperti itu? Nggak ada. Kalian berdoanya, oh kafir, itu haruslah jadi gini. Nggak ada. Kami nggak pernah. Kami nggak bilang, ya Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan Yesus. Biarkan mereka yang kafir ini. Ya memang kami juga bisa manggil kalian kafir, bisa. Tapi kami bukan seperti itu. Doa kami udah beda.
Karena di Alkitab kami mengajarkan nggak seperti itu. Pernah nggak sih kalian mikir kalau terlintas nih ya, terlintas dalam benak kalian sendiri gitu loh. Dari pemaparan yang udah kami jelaskan, kami bisa menjawab apa setiap pertanyaan kalian, setiap tuduhan kalian, kami jawabnya di Alkitab kami sendiri. Gak ada tuh kami liatin yang kalian, yang kayak liatin kalian itu juga untuk mengcompare. Kalian bertanya aja berani, tapi kok kalian nggak bisa buka kitab kalian sendiri? Seperti kata Tuhan Yesus, kamu bisa melihat kesana orang lain, sedangkan bal depan matamu aja nggak bisa melihat. Jatuh nggak? Jatuh. Tapi kamu bilang, dia ini gini-gini, kamu nggak lihat ada batu, kamu jatuh. Itu kamu. Kami nggak. Kami adalah kitab kami sendiri. Coba deh berpikir, masa kamu berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya buka kitab? Gitu loh. Kamu Muslim. Agamamu Islam. Kitabmu Al-Quran. Berbulan-bulan kamu baca Alkitab. Saat kita bertanya Al-Quran, kalian nggak bisa jawab kan? Udah banyak kok itu. Ku kasih Arab gak ada yang bisa gak bisa yang ngertiin. Tapi di bagian kami bukan cuma terjemahan. Saat gue bilang apa artinya? Saat kalian udah baca Arab. Artinya gini-gini. Nah itu terjemahan. Yang kalian pikir apa? Terjemahan itu adalah opini. Aduh beda. Terjemahan sama opini. Beda. Tolong. Jangan jadi orang-orang yang STUPID. Stupid. Please. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan yang benar gak kayak gitu. Itu sih. Dari kemarin-kemarin aku udah mau ngomong kayak gini sama kalian. Mau ngajak kalian berpikir tuh. Aduh. Kapan ya bisanya? Cobalah ya. Kalian berpikir. Kalian tonton ini. Kalian pikirkan. Yang aku bilang. Yang Bang Ade bilang. Kak Duran. Kak Sophie. Pak Bagus. Kecil. Yang lain-lain deh ngomong gitu. Teman-teman semuanya yang ada kami sebagai apologet ini. Kalian resapi. Kalian nikmati. Kalian hikmatin. Minta bantuan nih. Kalau kalian gak kenal yang namanya Roh Kudus, kalian kenalnya ilham. Kalian minta ilham sama Allah kalian. Minta memahami apa maksud kami sendiri. Perkataan kami. Kenapa sih si Ade selalu ngomongnya kasar sama kami? Apa salah kami? Koreksi. Kenapa sih si Monik selalu meminta pertanggungjawaban Imran 54? Koreksi. Kenapa sih Kak Sofi menjelaskan sedetail mungkin mengenai Alkitab sama kalian, ibaratnya udah kayak kalian tuh belajar sekolah teologi. Kenapa? Koreksi. Kenapa sampai orang Kristen males banget debat sama kalian? Koreksi. Koreksinya di kitab kalian sendiri. Lihat. Apakah ada jawabannya atau enggak? Dah, itu aja deh. Thank you, Pak. Sedikit ya. Untuk penonton. Sedikit aja. Mungkin 2 menit, ya. Jadi untuk teman saudara-saudaraku yang Muslim, saya tahu latar belakang kalian dari mana aja. Kalau pengen tahu tentang Tuhan, semua manusia akan mengklaim Tuhan mereka adalah Tuhan Sang Pencipta. Ya, saya setuju. Pengajarannya yang baik-baik, ya saya setuju itu sama. Tidak ada orang penganut agama yang mengklaim Tuhannya tidak menciptakan, Tuhannya tidak begini, tidak mau kasih, tidak begini. Kita akan bisa lihat Tuhan kita yang benar dari kitabnya. Gampangnya, kalau bukan tentang sifat Tuhan, historis, tentang nabi-nabi. Kalian bacalah kitabmu dan kitab kami. Compare baik-baik. Cerita mana yang menurut kalian benar? Jadi kalau masalah Tuhan, semua agama akan mengklaim itu. Tapi tentang sejarah, peran Tuhan dalam para nabi-nabinya seperti apa, kalian akan merasakan apa maksud Tuhan itu. Kitabmu kah? Apa kitabku? Dan saya percaya Tuhan kita berbeda. Tuhan kita tidak sama. Cara menyimpulkannya, Tuhan mana yang benar, kita harus baca kitabnya. Kitab Kristen, kitab Islam.
baru kalian tahu. Kalau mengenai sifat-sifat Tuhan, semua sama. Udah itu aja. Lu cari sejarahnya, lu cari apa yang pernah Tuhan beri ke para nabi, pengajaran-pengajarannya, sampai Anda menemukan sesuatu dalam cerita tersebut. Peran Tuhan dalam manusia, dari Adam sampai sekarang. Lu pasti tahu itu. Jangan mengklaim, tetaplah membaca. Kalau Islam kan diajarkan ikro. Alkitab kami dibaca tuh enak, saya jamin. Lu cuma bisa baca 1-2 ayat, nggak mungkin. Pasti 3 pasal apa 4 pasal kalian pasti harus baca. Kalau sekali baca lo ya, saya yakin itu. Nggak mungkin 1 ayat, tapi pasal. Oke, itu aja. Terima kasih. Shalom semuanya. Oke, ya saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas tanggapan kita terkait tentang recounter video Bible of Bible yang mengupas dari dalam Alkitab kisah Nuh dan air bah. Terima kasih buat teman-teman dan juga yang ada di live YouTube. Ya, kiranya ini dapat menambah wawasan kita, pemahaman kita, ya, bahwa Alkitab itu adalah kitab yang berisikan kebenaran, ya, kebenaran dan yang berisikan firman Tuhan, yang mengajari kita bagaimana kita mengenal dan memahami Tuhan yang benar dalam sejarah kehidupan manusia. Terima kasih saudara. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau yang tidak berkenan di hati saudara sekalian, kami mohon maaf dan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Mana nih? Ini aduh, tunggu. Mana nih aduh. Tunggu ya. Oke.